Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat ya? Gimana kegiatannya hari ini? Lancar? Sekarang jamnya istirahat ya? Waktunya baca cerpen gitu ya kan? Asik ya? Oke, seperti biasa ya, saya mohon maaf kalau ceritanya masih ngegantung ya, nggak seperti yang teman-teman harapkan mungkin. Tapi semoga teman-teman menikmati alur cerita yang kita sediakan ya. Oh ya, ini rame ya suasananya ya, lagi di kamar anak soalnya. Jadi tadi ceritanya lagi ngajarin anak ya. Terus kata suami, ayo dong ngepluk dulu gitu kan. Kita belum upload nih, udah malam katanya. Mepet waktunya, stop dulu ngajarnya sebentar. Isi video dulu 8 menit gitu. Jadi ya. Ya, kita ini kan dulu ya. Jangan salpok dengan yang di belakang ya. Itu gambar Kuromi. Itu suami sendiri yang bikin, itu dilukis sendiri menggunakan tangan ya. Kebetulan memang suami itu seninya tinggi ya, teman-teman. Jadi kita kalau mau bikin sesuatu, kemarin awalnya ya, itu kita awalnya mau beli gitu kan. Nah terus katanya gini, nggak usah, kita kan punya sisa cat yang kemarin gitu kan. Kita bikin aja gitu, biar ayah yang gambar katanya gitu. Emang bisa. Saya awalnya meragukan ya kan, nggak mungkin gitu. Terus dia bikin, alhamdulillah hasilnya lumayan ya, mirip seperti itu. Nah, jadi jiwa kreativitas itu sebenarnya memang benar harus diasah ya teman-teman ya. Kalau nggak diasah nanti sepintar apapun kita, sebanyak apapun skill yang kita miliki, kalau nggak diasah itu nggak bakalan bermanfaat gitu ya, nggak bakalan keluar gitu. Apalagi kita yang nggak punya wadah gitu ya, wadah untuk menunjukkan skill kita gitu. Jadi memang harus gitu, skill itu diasah. Jadi inisiatif saya dan suami, setiap apapun yang ada di rumah itu kita bikin sendiri, perabotan, bahkan rumah sendiri pun kita bangun sendiri ya. Kita ini kan kita bikin sendiri, nggak ngupah tukang ya, dan ternyata itu benar-benar menghemat anggaran ya teman-teman ya. Oke. Buat teman-teman di sini gimana rencananya kalau bangun rumah, pengen bikin sendiri atau nyewa tukang? Buat yang punya skill, saya sarankan kalian itu harus nekat, kalian itu harus berani. Manfaatkan skill kalian untuk praktek ya, untuk praktek di rumah sendiri gitu. Bikin sendiri, menghemat anggaran. Karena apa? Memang benar, biaya untuk membuat rumah itu besar di biaya tukang. Jadi kalau kalian punya skill, jangan disia-siakan, kalian manfaatkan sebaik mungkin. Hitung-hitung itu juga masuk ke gaji ya kan, pendapatan ya kan. Sayang skillnya kalau nggak dimanfaatkan seperti itu. Oke. Buat teman-teman semuanya, mungkin masih ada yang ini ya, kok ceritanya nggak ini gitu ya, kurang panas gitu ya kan. Bukan kita nggak mau nyediain yang seperti itu teman-teman ya. Ada banyak blog gitu ya yang nyediain cerita-cerita yang panas seperti itu. Tapi untuk di aplikasi merah ini di YouTube ya, kita nggak berani. Karena aturan YouTube itu sangat ketat ya. Jadi ceritanya gitu, nanggung ceritanya gitu ya, secara garis besarnya aja. Kalau teman-teman ada yang mau baca cerita yang gamblang seperti itu, yang gamblang ceritanya, kita punya alamat itunya nanti, tapi nggak bisa di-spill di sini ya. Mungkin lewat kolom komentar, lebih ke private gitu ya, kita kasih. Di aplikasi-aplikasi lain juga seperti itu teman-teman. Kita juga pernah dulu ya menggeluti novel di Pizzo ya kan.
Nah, ternyata di sana sekarang juga udah ketat aturannya, nggak boleh lagi ya. Kalau dulu, aduh enak sekali mengarang ya. Sekarang juga sama aturannya seperti YouTube. Kita nggak bisa lagi secara terang-terangan berkarya di sana ya. Ya, tapi semoga teman-teman tetap terhibur dengan alur ceritanya. Karena ceritanya kita karang sendiri, tidak menggunakan aplikasi AI ya, teknologi AI. Pernah menggunakan sesekali ya, tapi kita kurang puas dengan hasilnya. Karena apa? Menurut kita pribadi, mengarang dengan AI itu menghilangkan identitas pengarang. Jadi bahasa pengarang di sana hilang. Bukan kita nggak mau ya. Mungkin sesekali jika waktunya mepet gitu. Jadi kita menggunakan teknologi AI untuk membantu ya kan, mempermudah, mungkin mengambil jalan cerita secara garis besar. Tetap kita edit gitu ya, tetap diedit ceritanya biar biar detail gitu ya. Kalau di AI itu kan biasanya mereka cuma mengambil secara garis besar, meskipun kita udah ngasih deskripsi yang sedetail mungkin, alur ceritanya nggak bakalan semenarik jika kita mengarang sendiri. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi mohon maaf gitu ya jika ceritanya tidak berkenan. Semoga tetap berlangganan ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, di share, dan di komen ya. Mungkin di lain waktu teman-teman bisa memberikan saran cerita apa yang bagus untuk kita garap ya. Oh, ini gimana gendong bayi katanya. Boleh sini. Itu bayinya, sini. Kita inikan dulu ya teman-teman ya. Namanya punya anak kecil ya gini. Kita harus sabar ya. Nah, jadi harus rebut-rebutan ya. Mereka masih caper, mereka masih butuh diperhatikan. Ya, jadi kita harus sabar. Nah, gini. Dah. Oke, finish. Finish dong. Dah. Itu apa? Jadi bayi. Anak saya tuh gendong boneka gitu ya. Jadi mereka gitu. Nggak melulu dikasih HP atau laptop, tontonan atau apa itu enggak. Jadi saya biarkan mereka bebas mau main apa aja boleh. Main di luar boleh, main di dalam boleh, tapi dilihat juga waktunya. Kalau malam hari seperti ini ya tentu nggak diizinkan ya kan, karena mereka masih kecil juga. Udah besar pun mungkin nggak bakalan saya izinkan. Jadi gitu ya. Oh ya, udah 8 menit ya. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Di lain kesempatan semoga tetap bisa menghibur teman-teman semua ya, dengan beragam jenis cerita. Semoga ceritanya tetap berkesan di hati teman-teman semuanya. Oke, sekian dulu ya. Saya ucapkan terima kasih buat yang udah berlangganan di channel ini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat ya? Gimana kegiatannya hari ini? Lancar? Sekarang jamnya istirahat ya? Waktunya baca cerpen gitu ya kan? Asik ya? Oke. Seperti biasa ya, saya mohon maaf kalau ceritanya masih ngegantung ya, nggak seperti yang teman-teman harapkan mungkin. Tapi semoga teman-teman menikmati alur cerita yang kita sediakan ya. Oh ya, ini rame ya suasananya ya, lagi di kamar anak soalnya. Jadi tadi ceritanya lagi ngajarin anak ya. Terus kata suami, ayo dong ngepluk dulu gitu kan, kita belum upload nih, udah malam katanya, mepet waktunya, stop dulu ngajarnya sebentar, isi video dulu 8 menit gitu. Jadi ya ya kita ini kan dulu ya, jangan salpok dengan yang di belakang ya. Itu gambar Kuromi, itu suami sendiri yang bikin, itu dilukis sendiri menggunakan tangan ya. Kebetulan memang suami itu seninya tinggi ya teman-teman. Jadi kita kalau bikin sesuatu
kemarin awalnya ya, itu kita awalnya mau beli gitu kan. Nah terus katanya gini, nggak usah, kita kan punya sisa cat yang kemarin gitu kan. Kita bikin aja gitu, biar biar ayah yang gambar katanya gitu. Emang bisa, saya awalnya meragukan ya kan, nggak mungkin gitu. Terus dia bikin, alhamdulillah hasilnya lumayan ya, ya mirip seperti itu. Nah, jadi jiwa kreativitas itu sebenarnya memang benar harus diasah ya teman-teman ya. Kalau nggak diasah nanti sepintar apapun kita, sebanyak apapun skill yang kita miliki, kalau nggak diasah itu nggak bakalan bermanfaat gitu ya, nggak bakalan keluar gitu. Apalagi kita yang nggak punya wadah gitu ya, wadah untuk menunjukkan skill kita gitu. Jadi memang harus gitu, skill itu diasah. Jadi inisiatif saya dan suami, setiap apapun yang ada di rumah itu kita bikin sendiri, perabotan, bahkan rumah sendiri pun kita bangun sendiri ya. Kita ini kan kita bikin sendiri, nggak ngupah tukang ya, dan ternyata itu benar-benar menghemat anggaran ya teman-teman ya. Oke. Buat teman-teman di sini gimana rencananya kalau bangun rumah, pengen bikin sendiri atau nyewa tukang? Buat yang punya skill, saya sarankan kalian itu harus nekat, kalian itu harus berani. Manfaatkan skill kalian untuk praktek ya, untuk praktek di rumah sendiri gitu. Bikin sendiri, menghemat anggaran. Karena apa? Memang benar, biaya untuk membuat rumah itu besar di biaya tukang. Jadi kalau kalian punya skill, jangan disia-siakan, kalian manfaatkan sebaik mungkin. Hitung-hitung itu juga masuk ke gaji ya kan, pendapatan ya kan. Sayang skillnya kalau nggak dimanfaatkan seperti itu. Oke. Buat teman-teman semuanya, mungkin masih ada yang ini ya, kok ceritanya nggak ini gitu ya, kurang panas gitu ya kan. Bukan kita nggak mau nyediain yang seperti itu teman-teman ya. Ada banyak blog gitu ya yang nyediain cerita-cerita yang panas seperti itu. Tapi untuk di aplikasi merah ini di YouTube ya, kita nggak berani. Karena aturan YouTube itu sangat ketat ya. Jadi ceritanya gitu, nanggung ceritanya gitu ya, secara garis besarnya aja. Kalau teman-teman ada yang mau baca cerita yang gamblang seperti yang gamblang ceritanya, kita punya alamat itunya nanti, tapi nggak bisa di spill di sini ya. Mungkin lewat kolom komentar, lebih ke private gitu ya, kita kasih di aplikasi-aplikasi lain juga seperti itu teman-teman. Kita juga pernah dulu ya menggeluti novel di Pizzo ya kan. Nah ternyata di sana sekarang juga udah ketat aturannya, nggak boleh lagi ya. Kalau dulu aduh enak sekali mengarang ya. Sekarang juga sama aturannya seperti YouTube, kita nggak bisa lagi secara terang-terangan berkarya di sana ya. Ya, tapi semoga teman-teman tetap terhibur dengan alur ceritanya. Karena ceritanya kita karang sendiri, tidak menggunakan aplikasi AI ya, teknologi AI. Pernah menggunakan sesekali ya, tapi kita kurang puas dengan hasilnya. Karena apa? Menurut kita pribadi, mengarang dengan AI itu menghilangkan identitas pengarang. Jadi bahasa pengarang di sana hilang. Bukan kita nggak mau ya, mungkin sesekali jika waktunya mepet gitu, jadi kita menggunakan teknologi AI untuk membantu ya kan, mempermudah, mungkin mengambil jalan cerita secara garis besar.
tetap kita edit gitu ya, tetap diedit ceritanya biar apa, biar detail gitu ya. Kalau di AI itu kan biasanya mereka cuma mengambil secara garis besar, meskipun kita udah ngasih deskripsi yang sedetail mungkin, alur ceritanya nggak bakalan menarik jika kita mengarang sendiri. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi mohon maaf gitu ya jika ceritanya tidak berkenan. Semoga tetap berlangganan ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, di share, dan di komen ya. Mungkin di lain waktu teman-teman bisa memberikan saran cerita apa yang bagus untuk kita garap ya. Oh, ini gimana gendong bayi katanya. Boleh sini. Itu bayinya, sini. Kita inikan dulu ya teman-teman ya. Namanya punya anak kecil ya gini. Kita harus sabar ya. Nah, jadi harus rebut-rebutan ya. Mereka masih caper, mereka masih butuh diperhatikan. Ya, jadi kita harus sabar. Nah, gini. Dah. Oke, finish. Finish dong. Dah. Itu apa? Jadi bayi. Anak saya tuh gendong boneka gitu ya. Jadi mereka gitu. Nggak melulu dikasih HP atau laptop, tontonan atau apa itu enggak. Jadi saya biarkan mereka bebas mau main apa aja boleh. Main di luar boleh, main di dalam boleh, tapi dilihat juga waktunya. Kalau malam hari seperti ini ya tentu nggak diizinkan ya kan, karena mereka masih kecil juga. Udah besar pun mungkin nggak bakalan saya izinkan. Jadi gitu ya. Oh ya, udah 8 menit ya. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Di lain kesempatan semoga tetap bisa menghibur teman-teman semua ya dengan beragam jenis cerita. Semoga ceritanya tetap berkesan di hati teman-teman semuanya. Oke, sekian dulu ya. Saya ucapkan terima kasih buat yang udah berlangganan di channel ini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat ya? Gimana kegiatannya hari ini? Lancar? Sekarang jamnya istirahat ya? Waktunya baca cerpen gitu ya kan? Asik ya? Oke. Seperti biasa ya, saya mohon maaf kalau ceritanya masih ngegantung ya, nggak seperti yang teman-teman harapkan mungkin. Tapi semoga teman-teman menikmati alur cerita yang kita sediakan ya. Oh ya, ini rame ya suasananya ya, lagi di kamar anak soalnya. Jadi tadi ceritanya lagi ngajarin anak ya. Terus kata suami, ayo dong ngepluk dulu gitu kan, kita belum upload nih, udah malam katanya, mepet waktunya, stop dulu ngajarnya sebentar, isi video dulu 8 menit gitu. Jadi ya ya kita ini kan dulu ya, jangan salpok dengan yang di belakang ya. Itu gambar Kuromi, itu suami sendiri yang bikin, itu dilukis sendiri menggunakan tangan ya. Kebetulan memang suami itu seninya tinggi ya teman-teman. Jadi kita kalau bikin sesuatu, kemarin awalnya ya itu kita awalnya mau beli gitu kan. Nah terus katanya gini, nggak usah, kita kan punya sisa cat yang kemarin gitu kan, kita bikin aja gitu, biar ayah yang gambar katanya gitu. Emang bisa. Saya awalnya meragukan ya kan, nggak mungkin gitu. Terus dia bikin, alhamdulillah hasilnya lumayan ya mirip seperti itu. Nah jadi jiwa kreativitas itu sebenarnya memang benar harus diasah ya teman-teman ya. Kalau nggak diasah nanti sepintar apapun kita, sebanyak apapun skill yang kita miliki, kalau nggak diasah itu nggak bakalan bermanfaat gitu ya, nggak bakalan keluar gitu. Apalagi kita yang nggak punya wadah gitu ya, wadah untuk menunjukkan skill kita gitu. Jadi memang harus gitu, skill itu diasah. Jadi inisiatif saya dan suami
Setiap apapun yang ada di rumah itu kita bikin sendiri, perabotan, bahkan rumah sendiri pun kita bangun sendiri ya. Kita ini kan kita bikin sendiri, nggak ngupah tukang ya, dan ternyata itu benar-benar menghemat anggaran nih teman-teman ya. Oke. Buat teman-teman di sini gimana rencananya kalau bangun rumah, pengen bikin sendiri atau nyewa tukang? Buat yang punya skill, saya sarankan kalian itu harus nekat, kalian itu harus berani. Manfaatkan skill kalian untuk praktek ya, untuk praktek di rumah sendiri gitu. Bikin sendiri, menghemat anggaran. Karena apa? Memang benar, biaya untuk membuat rumah itu besar di biaya tukang. Jadi kalau kalian punya skill, jangan disia-siakan, kalian manfaatkan sebaik mungkin. Hitung-hitung itu juga masuk ke gaji ya kan, pendapatan ya kan. Sayang skillnya kalau nggak dimanfaatkan seperti itu. Oke. Buat teman-teman semuanya, mungkin masih ada yang ini ya, kok ceritanya nggak ini gitu ya, kurang panas gitu ya kan. Bukan kita nggak mau nyediain yang seperti itu teman-teman ya. Ada banyak blog gitu ya yang nyediain cerita-cerita yang panas seperti itu. Tapi untuk di aplikasi merah ini di YouTube ya, kita nggak berani karena aturan YouTube itu sangat ketat ya.